Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kita ketemu lagi dalam pelajaran PJOK. Materi kita hari ini adalah tentang KD 3.4, yaitu pencaksilat. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki keberagaman suku, adat istiadat, dan budaya. Itu berpengaruh pada keberagaman makanan, pakaian, tari-tarian, dan bahasa. Selain itu, keberagaman mempengaruhi teknik bela diri di setiap daerah. Jadi, nenek moyang kita, mereka mengembangkan seni bela diri yang disebut dengan pencaksilat. Tujuannya adalah untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Tapi teknik pencaksilat tidak hanya digunakan untuk membela diri dan orang lain. Nenek moyang kita menggunakannya juga untuk berburu hewan liar. Mengapa demikian? Karena untuk berburu hewan liar diperlukan kekuatan, kelincahan, dan ketahanan tubuh. Jadi tidak sembarangan orang yang ditugaskan untuk berburu hewan liar. Dengan pencaksilat juga, nenek moyang kita berjuang melawan penjajah yang masuk ke Indonesia. Ketika telah merdeka pun, pencaksilat digunakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Seiring berkembangnya waktu, teknik bela diri pencaksilat juga ikut berkembang. Tujuannya adalah agar lebih efektif dan efisien saat membela diri atau bertahan hidup, ya, terutama oleh para tentara Indonesia yang dikirim ke daerah konflik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pencaksilat juga terkenal loh sampai ke luar negeri. Bahkan beberapa aliran pencaksilat memiliki cabang di luar negeri. Bahkan pengikutnya yang bukan dari orang Indonesia pun ada banyak. TNI sering diundang ke event internasional untuk menampilkan kehebatan pencaksilat. Bahkan UNESCO sudah mengakui pencaksilat sebagai warisan dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Masih ingat dengan adegan film John Wick 3, ya? Di situ ada aksi antara Yayan Ruhian dan Cecep Arifin melawan Keanu Reeves. Keanu Reeves bacanya ya begitulah. Nah, di situ Yayan Ruhian dan Cecep memperagakan seni bela diri pencaksilat. Selain film itu masih banyak lagi ya, tapi tidak usah dibahas. Lalu apa saja aliran pencaksilat yang ada di Indonesia? Aliran pencaksilat yang ada di Indonesia antara lain ada PSHT, Pagar Nusa, Merpati Putih, Putra Kerasakti, Perisai Diri, Tapak Suci, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Tapi di sini kita hanya akan membahas 3 aliran pencaksilat, yaitu PSHT, Merpati Putih, dan Pagar Nusa. Yang pertama adalah PSHT. Ya, PSHT adalah singkatan dari Persaudaraan Setihati Trate. Dibentuk di Madiun tahun 1922 oleh Ki Hajar Harjo Utomo. PSHT memiliki cabang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya kalau di luar negeri itu seperti di Belgia, Korea, dan Rusia. PSHT adalah salah satu aliran pencaksilat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa PSHT dijadikan seni bela diri basic untuk tentara Prancis. Lalu Pagar Nusa. Pagar Nusa dibentuk pada tanggal 3 Januari 1966 di pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pagar Nusa berkembang melalui pesantren yang berada di dalam naungan NU. NU sendiri adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Salah satu tujuan dari Pagar Nusa adalah menjadi pagar bagi keutuhan bangsa Indonesia. Pagar Nusa terkenal akan ilmu kanuragan atau ilmu kebal yang tahan terhadap semua senjata tajam.
Selain di Indonesia, Pagar Nusa memiliki cabang di luar negeri juga. Beberapa di antaranya adalah Australia, Tunisia, Belanda. Tapi masih ada lagi ya selain itu. Tahun 2018 lalu, Pagar Nusa mengirim pesilat terbaiknya ke beberapa negara. Ya, kalau nggak salah ada 15 negara yang ingin dilatih pencak silat. Lalu selanjutnya Merpati Putih. Merpati Putih didirikan pada tanggal 6 April 1963. Awalnya, Merpati Putih ini hanya untuk kalangan keraton saja. Merpati Putih adalah seni bela diri yang menjadi basic bagi tentara Indonesia, Polri, dan Pas Pampres. Pas Pampres itu adalah pasukan pengaman presiden. Merpati Putih memiliki cabang juga di luar negeri, contohnya seperti di Amerika. Merpati Putih sering tampil di event internasional. Merpati Putih terkenal akan teknik bela diri tangan kosong, serta ilmu tenaga dalamnya. Nah, itu dia materi PJOK tentang seni bela diri pencak silat. Mudah-mudahan menambah wawasan anak-anak dan membantu anak-anak memahami materi yang Bapak berikan. Jangan lupa kerjakan soal yang sudah Bapak siapkan. Rangkuman bisa di-download di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa. God bless you.